Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya kedatangan dua tokoh pendidik dari dunia pariwisata. Siapakah mereka? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sekarang kita dengarkan intronya dulu. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم تعرف إنش بسل السلام عليكم نجسا Ja marcsokat. Rogor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Pak Ismet Osman, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Prabu. Ya. Pak Tri Joko, apa Baik. kabar? Ya. Selamat sore. Tadi gimana jalanan, macet nggak? Lancar. Lancar ya? Lancar banget. Tadi dari kampus langsung nih ya? Langsung dari kampus. Oke, Pak Ismet mungkin boleh perkenalkan dulu di posisinya di kampus sekarang gimana sekarang? Oke, baik, terima kasih sebelumnya, Prabu. Ya. Saya Ismet Emir Osman, saya sekarang selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama, Oke. Pemasaran, Alumni, dan Job Placement System. Saya Oke. borong sih, 4. Wah. Saya borong di situ. Dan Gajinya memang double dong. tetap aja satu, sumbernya satu tetap. Ya, jadi sekarang saya menjabat di situ dan saya memiliki beberapa koordinator. Salah satunya itu koordinator bidang kerjasama dan alumni, Oke. Pak Tri Joko. Pak Tri Joko ya, oke. Nah kalau Pak Tri sekarang jabatannya apa Pak? Ya, jadi saya membantu Pak Ismet tadi Oke. di bidang kerjasama dan alumni. Oke. Gitu ya. Jadi salah satu kegiatannya seperti ini ya, menghadiri undangan alumni. Oh gitu. Oke, sekarang kita bicara nih kampus Trisakti ini ya, tepatnya Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ya. Ini gimana Pak? Mungkin kasih gambaran ya, ceritanya Ya, dulu deh. oke. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, kami itu sejak tahun 1969 itu Oke. sudah berdiri. Waktu itu kampusnya masih di Grogol. Saya juga termasuk salah satu pelaku sejarah, tapi saya mulainya bergabungnya di 79 pada waktu Berarti saya 10 tahun kemudian iya, ya? saya selaku sebagai mahasiswa. Jadi waktu itu Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti itu dikenal dan sangat dikenal sebenarnya di lingkungan Universitas Trisakti dengan nama Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan Trisakti. Oke. Setelah itu kita menggunakan nama baru yaitu Akademi Pariwisata Trisakti. Itu dulu pertama kali kampusnya di mana Pak? Di Grogol. Oh, di Waktu Grogol. itu, di Grogol. Oke. Jadi kami itu salah satu akademi perhotelan dan kepariwisataan yang termasuk favorit. Oke. Karena berada langsung di bawah naungan Yayasan Trisakti. Oke. Baik. Nah, setelah hijrah ke Akademi Pariwisata Trisakti, kemudian kami mendapatkan izin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Oke. yaitu kita masuk ke Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti sampai dengan saat ini. Oke. Bahkan mungkin ke depan ini kita sedang merencanakan kita akan masuk ke jenjang institut. Oke. Jadi nanti namanya jadi Institut Pariwisata Trisakti. Ini sedang Oke. dalam proses. Ya. Dan sekarang kampus kita adanya di apa? Di Bintaro, Bintaro. ya. Bintaro. Ya. Ya, saya juga pribadi bangga juga karena alumni juga. Ya, alumni tahun 1992 nih. 92 ya. Yes. Jurusan usaha Pariwisata. Usaha pariwisata Ya, gitu. zaman dulu Pak Ismet saya itu masih APT berarti. Masih APT. Ya, sekarang sudah STP Trisakti ya. Oke. Boleh tahu Pak sekarang jenjang ininya gimana Pak? Ya. Pada waktu awal-awal kita hanya memiliki pada waktu itu ya waktu APK dan APT kita hanya memiliki diploma 1 dan diploma 3. Oke. Untuk waktu itu namanya jurusan perhotelan dan Ya. jurusan usaha perjalanan wisata. Nah, begitu kita berubah menjadi sekolah tinggi, disitulah kita tuntutannya untuk menjadi mengangkat satu program studi lagi, yaitu program studi diploma 4. Diploma 4 Diploma ya. 4. Itu Nah, tahun berapa Pak? Mulai kita pakai? diploma 4 itu 2008. 2008 ya. 2008 ya. 2008. Ya. Maaf, 98 Pak.
Maaf, 98. 98. Iya, Oh, oke, iya. oke. Oh ya, oke. di empatnya ya, Di 94. empatnya, Karena oke. bersamaan berjalannya waktu kita juga langsung juga membuka 98. Iya. 98 berarti zaman saya dong, Pak. Enggak, Oh enggak, Bapak 92. Saya 92. Oh ya, sorry, Iya, sorry masih. iya. Setelah itu betul. Iya. Betul. Ha. Nah, kebetulan setelah itu di Diploma 4 itu memang kita istilahnya menggunakan sesuai dengan ketentuan dari Kemendikbud, yaitu dalam bentuk gelarnya atau program studinya adalah seluruh studi sarjana terapan. Oke. Terapan itu atau applied, ya, applied science. Nah, kami setelah itu tetap ingin mencoba meningkatkan lagi program studi yang ada. Kita masuk S2 dulu ya, sebelum S1 ya. S2 dulu. Kita coba mengajukan program studi S2, malah S1-nya waktu itu belum kita bikin, barulah setelah S2 dibuka prodinya, baru kita masuk dengan S1. Oke. Nah, yang membedakan antara diploma dengan sarjana S1 dengan diploma 4, kalau di diploma 4 itu memang mereka khusus vocational education, jadi ya. lebih ke keterampilan. Oke. Sedangkan yang untuk S1 maupun S2 kita lebih arahnya ke academic Oke. science, jadi lebih ke akademik sehingga para calon mahasiswa bisa memilih. Oke. Jadi apakah dia akan mengambil yang vokasi ataukah mengambil yang jalur akademik. Oke. Sekarang kurang lebih mahasiswanya ada berapa banyak, Pak? Kita saat ini student body kita total secara keseluruhan dari diploma 3 sampai dengan S3 ya. Ini saya belum cerita tentang S3 ini terobosan baru ya. Oh, oke. Kita ada kurang lebih 2.500 yang ini. 2.500 ya? 2.500. Wah, banyak banget ya? Ya. Luar biasa loh ya. Dan kedepannya gimana tuh, Pak? Ya, tadi saya singgung sedikit ada satu terobosan, yaitu kalau kita bicara program studi yang dimiliki oleh STP Trisakti, jadi mulai dari tadi D3, karena D1 sekarang kita sudah tidak membuka program itu. Oh, sudah kita tidak, karena hampir sama, karena Ya. istilah gelarnya pun prodinya itu sama, perhotelan. Iya. Sama-sama perhotelan, yang satu diploma 1, satu diploma 3. Ya, calon mahasiswa lebih cenderung ke diploma 3 dan terus ke diploma Sekarang 4. berarti yang D3 atau D4, Pak, yang rendahnya? Ya, sekarang D3. D3 masih ada, oke. Nah, D3 ini sementara waktu untuk dari tahun kemarin memang tidak kita selenggarakan. Bukan berarti kita hentikan. Oke, kenapa Karena tuh, Pak? kita dalam rangka untuk masuk ke perubahan bentuk menjadi institut, nanti akan ada tuntutan bahwa kita harus punya minimal itu 5 program studi. Oleh karena itu program diploma 3 kita tetap tidak kita tutup, Oke. karena ini akan menjadi tambahan satu program studi untuk melengkapi 5 persyaratan dari perubahan bentuk tersebut. Oke. Nah, jadi ada diploma 3, diploma 4, S1, S2, dan yang terakhir yang terbaru. Ini Sudah, Pak ya? sudah. Sudah. Itu baru saja bulan Oktober tahun 2020 kemarin. Ya, itu satu kejutan, surprise juga oleh bagi S3 kita. ya. Dalam masa pandemi ini kita berusaha keras bagaimana kita bisa membuka program doktor pariwisata. Oke. Di doktor pariwisata. Wow, Dan wow. satu-satunya program studi doktor pariwisata yang ada di Indonesia. Mantap. Ya, di antara perguruan tinggi swasta. Ya, mantap, hebat. Nah, Pak, bicara tentang pendidikan pariwisata dan perhotelan, apa daya tariknya buat masyarakat untuk belajar tentang bidang ini, Pak? Iya, baik sebelum pandemi maupun nanti sesudah pandemi, daya tarik yang utama sebenarnya melihat peluang ke depan kondisi pariwisata. Kalau kita tahu sebelum pandemi kemarin itu booming pariwisata di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Di luar negeri itu sangat luar biasa dan bahkan beberapa negara menjadikan itu salah satu andalan untuk memasukkan devisa. Betul. Oleh karena ini kita melihat market yang begitu luas dan dinamika usaha atau industri yang juga begitu luas, daya tarik masyarakat ini mau tidak mau mereka akan melirik. Walaupun program studi lain seperti kedokteran, teknik itu juga banyak yang melirik, tetapi apalagi dengan kemarin semangatnya Pak Presiden kita Pak Jokowi untuk mengangkat pariwisata menjadi salah satu andalan
di negara Indonesia, ini menjadi salah satu daya tarik masyarakat kita untuk masuk ke dunia pendidikan pariwisata. Karena bagaimanapun usaha pariwisata apapun itu, kata kunci pertama adalah sumber daya manusia. Betul. Betul. Nah, di mana sumber daya manusia itu bisa mendapatkan ilmu maupun keterampilan Sini yang tempatnya. melalui pendidikan pariwisata. Salah Betul. satunya di STP Trisakti. Mantap, betul. Ya, ini berarti kita tetap terus berkembang, Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin, Pak. Nah, kemudian Pak, tadi kan Bapak bicara STP Trisakti berdiri tahun 1969 ya. Berarti hari ini kurang lebih 52 tahun ya, berarti ya. Nah, kira-kira inovasi apa saja yang sudah dilakukan STP untuk tetap menjadi perguruan terbaik gitu loh, Pak? Ya. Baik, bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita berbicara dari sisi akademik ya, jadi dari mulai program studi yang D3, D4 sampai dengan dokter itu salah satu inovasi yang kita lakukan. Karena apa? Tuntutan sekarang ini memang perguruan tinggi itu kalau kita mau disebut unggul, mereka memang harus memiliki program studi yang unggulan. Nah, untuk menciptakan program studi unggulan, kita harus membuat kurikulum unggulan. Nah, kurikulum unggulan kita ini alhamdulillah sudah lumayan. Dari mulai kita praktek yang dulunya 40-60 ya, 40% praktek, 60% teori, sekarang sudah berubah. Kita menjadi 70-30. 70% praktek, 30% teori. Lalu pembelajaran sebelum pandemi, kita sudah juga menggunakan blended system. Jadi ada yang pelajaran off campus maupun online campus, jadi virtual. Jadi sudah kita persiapkan. Jadi inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran, pengajaran itu secara teknologi juga kita ikuti. Dan yang terakhir, dengan adanya himbauan dari Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita, yang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dan sebenarnya jauh sebelum itu dituangkan, kita sudah melakukan proses Kampus Merdeka, yaitu terutama dalam hal penempatan mahasiswa untuk praktek kerja di industri. Ya. Jadi inovasi-inovasi tersebutlah yang kita angkat, tidak hanya lembaganya, termasuk sumber daya manusia yaitu dosen, ya, itu jenjang pendidikannya maupun kita kuliahkan sampai dengan ke doktor atau S3, kemudian para mahasiswa juga kita genjot untuk bisa menghasilkan prestasi-prestasi unggulan baik nasional maupun internasional. Nanti Pak Trijoko akan mencoba menggambarkan apa sih prestasi nasional maupun silakan Pak. Oke, mungkin dari lembaganya yang pertama dari STP Trisakti ya, tahun 2019 ya, kebetulan dapat penghargaan Adikarya Wisata. Dari Gubernur DKI Jakarta, peringkat 1 perguruan tinggi pariwisata yang ada di DKI Jakarta. Tahun 2020 kemarin ya, dengan kondisi COVID masih dapat penghargaan ya, peringkat 12 perguruan tinggi di LL Dikti wilayah 3 DKI Jakarta. Kurang lebih ada sekitar 200-300 perguruan tinggi. Sedangkan untuk nasional yang jumlahnya ribuan, tahun kemarin alhamdulillah masuk 100 besar, tepatnya peringkat ke-88. Jadi nasional, bentuknya akademi, sekolah tinggi, institut maupun universitas, seperti itu. Itu untuk lembaga atau STP Trisakti. Mahasiswa alhamdulillah 10 tahun terakhir STP Trisakti selalu menargetkan bahwa mahasiswa harus punya prestasi tingkat internasional. Ada 2 kejuaraan, yang pertama namanya ASEAN Skill, diselenggarakan tiap 2 tahun sekali, dan yang kedua adalah namanya World Skill, diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Untuk ASEAN Skill sudah langganan dapat medali perak atau medali emas. Yang terakhir itu 2020 kemarin tidak jadi diselenggarakan karena COVID. Berarti 2018 itu dapat medali perak. Untuk lomba food and beverage service di Thailand. Sedangkan untuk World Skill ini pertama kali Indonesia mendapatkan medali, tepatnya medali perak itu World Skill tahun 2018 di negara Uni Emirat Arab, tepatnya di Abu Dhabi. Medali pertama untuk Indonesia di World Skill untuk di bidang
pariwisata seperti itu. Jadi memang 10 tahun terakhir target kami adalah bahwa mahasiswa harus bisa mencapai prestasi di tingkat internasional. Oke, mantap. Oke, kalau mahasiswa internship ke luar negeri, ya itu sudah lama ya Pak ya, sudah lama ya. Karena memang kalau saya mau tadi menambahkan bahwa daya tarik kuliah pariwisata adalah salah satunya adalah seperti Prabu ya, anak milenial itu pengen keliling dunia. Anak milenial itu pengen lihat dunia lain. Betul. Seperti itulah salah satu bidang yang memungkinkan untuk bisa kendaraannya kendaraannya adalah pariwisata. Ya, kalau Pak ya. Ismet lulusan pariwisata keluar negeri itu hal yang biasa. Kalau kebetulan saya nggak lulusan pariwisata, tapi ketika saya masuk di bidang pariwisata, lumayan bisa lihat negara lain juga, seperti itu daya tarik yang luar biasa sekali. Ya, contohnya saya. Contohnya Prabu, gitu ya. Lulusan dari Trisakti, APT, bisa ke mana-mana. Iya, bisa ke antar benua. Antar benua. Hari ini lumayan loh Pak, sudah di atas 90 negara loh Pak. 90 negara. Dahsyat loh. Kalau nggak dari kendaraan begini ya nggak mungkin saya. Ya, sudah 5 benua ya. 5 benua sudah masuk semuanya. Udah keliling semua. Ya masih banyak sih ya. Tapi at least setengahnya sudah kunjungin semua tuh. Lah itu daya tarik yang luar biasa sekali buat anak milenial ya. Betul. Dunia, seperti tarik itu. lagi kendaraannya harus ada dulu. Tanpa kendaraan nggak bisa. Oke. Saya mau tanya lagi nih Pak. Apakah STP Trisakti ada kerjasama dengan perguruan tinggi dan industri di luar negeri? Baik, tadi kaitannya dengan unggulannya apa aja sih? Nah, salah satu unggulannya adalah kerjasama kita dengan perguruan tinggi di luar negeri. Saat ini kita memiliki 5 institusi pendidikan yang menjalin kerjasama dengan STP Trisakti, khususnya institusi pendidikan di luar negeri. Diawali dari yang paling lama, ini kurang lebih sudah hampir 2007 ya, kita bekerjasama dengan IMI Switzerland. Jadi itu IMI University Center Switzerland, di mana kita membuat kerjasama dalam bentuk program double degree program, di mana para mahasiswa kita belajar di kampus kita di Indonesia, kemudian juga mereka harus mendapatkan pengalaman di praktek di Asia, dan yang terakhir adalah di Swiss. Gitu. Lalu kita juga ada dengan kerjasama dengan Burapa University Thailand. Di situ kita juga sistemnya double degree, dan kita kerjasamanya. Kemudian kita ada di Guilin Tourism University, itu kita menggunakan pola kerjasama transfer kredit, juga dengan Wuxi Technology Institute, di China. Itu di China, itu juga kerjasama transfer kredit. Dan yang sedang kita garap saat ini, satu lagi Korea, Dong-A. Oh, banyak ya? Dong-A University. Nah, sedang kita garap dengan James Cook University di Australia. Ini sedang kita jajaki untuk program double degree atau transfer kredit, khususnya untuk S2 dan S3-nya. Jadi alhamdulillah, sebenarnya peminat perguruan tinggi dari asing itu banyak yang ingin bekerja sama dengan kita. Nah, tapi kita tetap harus melakukan seleksi, karena juga ada persyaratan-persyaratan dari dari Kementerian Pendidikan. Kalau untuk bekerja sama itu harus A, B, C persyaratannya yang harus kita penuhi. Oke, baik Pak. Nah sekarang kira-kira terserap di industri apa saja Pak alumni STP Trisakti saat ini? Kita selalu mengarahkan para mahasiswa kita, khususnya program yang diploma, itu mereka harus multi talent. Karena apa, kurikulum yang kita set adalah kurikulum yang benar-benar general multi talent skill maupun knowledge. Jadi mereka ambil jurusan perhotelan itu tidak menjurus hanya restoran saja atau kitchen saja. Kita mengambil general. Mereka dapat food production, mereka dapat F&B service, room division, dan beberapa departemen-departemen lain sebagaimana yang ada di dalam hotel. Oleh karenanya kalau kita melihat keterserapannya di industri di mana saja, yang utama pasti di industri pariwisata. Kalau tidak di hotel, restoran, travel bureau, airlines ya, untuk urusan usaha pariwisata. Kemudian sekarang kemarin ini sebelum COVID, MICE sedang bagus-bagusnya. Bagus banget itu. Bahkan mereka sendiri sekarang sudah bisa masuk ke
ruang lingkup industri yang memang non pariwisata. Misalnya mereka masuk ke retail, ya, retail bisnis, kemudian mereka masuk ke perbankan. Ya. Karena apa? Kemampuan para mahasiswa kita, terutama dalam communication skill, PD-nya itu loh, rasa percaya diri dia mereka setelah kita gembleng itu mendapatkan apresiasi dari industri. Dimana ternyata lulusan STP oke juga ya kalau walaupun tidak di industri pariwisata. Nah, jadi kalau bicara keterserapannya, alhamdulillah untuk yang di industri pariwisata dalam hal ini adalah yang lebih ke vokasi itu cukup baik. Nah, di luar itu yang untuk S2 maupun nanti nih calon-calon lulusan doktor kita yang S3, mereka ini sekarang lebih banyak memang terjun ke instansi pemerintahan. Dan mereka juga saat ini banyak sekali istilahnya itu dikerubutin oleh perguruan tinggi lain. Banyak karena ada satu persyaratan bahwa untuk menjadi pengajar di suatu perguruan tinggi pariwisata yang linear itu mereka harus S2. S2 pariwisata harus linear. Oleh karena itu berebut lah dari daerah maupun dari Jakarta. Jadi kita semacam pusat ya seperti kalau pabriknya nih. Iya, pabriknya. Kita latih, kita olah, kemudian terserap. Pabriknya nih. Betul, pabrik. Dan kita tidak merasa menjadi kompetitor. Kenapa? Kita bangga bahwa lulusan kita diminta oleh perguruan tinggi lain untuk menjadi pengajar. Jadi kalau di perguruan tinggi lain, khususnya pariwisata, warnanya itu warna STP Trisakti. Aromanya ya? Iya, aromanya. Karena pengajarnya STP rasanya. Iya, seperti itu. Ya. Dan yang surprise lagi, lulusan perguruan tinggi lain yang memang pada waktu itu hanya sampai D4 atau D1, mau nyari S2-nya kemana? Larinya kembali lagi STP Trisakti. So, top banget kok gitu. Ya, luar biasa. Pak, ini zaman dulu, saya lihat dosen-dosen pakainya bebas nih Pak. Ini sejak kapan Pak? Ada batik begini Pak? Ini batik ini sebenarnya setelah kita membuat penyeragaman atau standar penyeragaman para mahasiswa. Itu kita dari 98 itu sudah kita coba seragamkan. Pertama belum batik. Jadi biru-biru waktu itu. Makanya terkenal. Apalagi kalau di daerah Bintaro ya, kalau udah pakai pakaian biru bubaran, ini kalau nggak pegawai hero, hero ya, atau bluebird, atau nggak bluebird lah gitu. Damri. Disebut bluebird. Tapi ya waktu itu memang banyak yang komplain mahasiswa atau mereka nggak mau. Tetapi lama-lama menjadi satu ciri khas uniqueness daripada STP Trisakti. Jadi warna biru muda dan biru tua itu warna khas kita. Baru setelah itu, saya kira sekitar tahun 2000 kita sudah menggunakan batik. Batik ini seragam dan sampai saat ini kita tidak pernah rubah. Jadi bayangkan sudah hampir lebih dari 20 tahun kita dengan model yang sama. Jadi sebagai satu trademark. Jadi batik ini juga menjadi satu souvenir kita kalau kita keluar negeri atau Dan ini mewakili produk Indonesia atau citra Indonesia. Betul. Batik ya. Betul. Asli dari Indonesia gitu. Ya. Terus Pak, bagaimana kegiatan perkuliahan mahasiswa pada situasi saat ini? Pandemi kayak gini Pak. Kita menyadari pandemi ini memang suatu hal yang mau tidak mau harus kita hadapi. Pak. Dan kalau kita bicara apa dampaknya, ya hampir semua sektor terutama sektor pariwisata, termasuk juga pendidikan dari pariwisata. Saat ini kita menyikapinya karena kita tadi sudah saya sampaikan, karena kita sebelumnya juga sudah memulai beberapa perkuliahan dengan sistem blended system tersebut. Jadi kita coba tingkatkan lagi karena kita tidak bisa offline. Jadi kita menggunakan beberapa sarana yang kita miliki, seperti kita punya Tritel sekarang ya. Jadi Tritel itu salah satu sistem atau program di mana para mahasiswa bisa direct langsung online learning dengan para dosennya. Dan kemudian juga kita tetap menjaga hubungan baik dengan para mahasiswa, baik itu melalui dosen maupun beberapa kegiatan yang kita bikin. Jadi selama mereka di rumah, kita selalu ciptakan beberapa kegiatan. Kita buat webinar, kita buat demo, agar mereka itu tetap tidak merasa harus
bosen atau boring Ya. stay di rumah. Mungkin Pak Trijoko Ya. bisa menambahkan Ya. beberapa kegiatan yang pada saat kita pandemi ini, alhamdulillah kita bisa lakukan dengan baik itu kegiatan kecil maupun kegiatan besar. Ya. Wisuda kita lakukan daring loh. Sudah daring ya sekarang ya. Dias Natalis ulang tahun kita lakukan daring dan itu pesertanya alhamdulillah Banyak juga ya. Ya, jadi kalau Prabu, kalau di STP Trisakti itu kan Ya. ada jenjang sarjana atau sarjana terapan, magister dan doktor ya. Kalau untuk yang sarjana atau sarjana terapan, memang jujur mahasiswa rindu ke kampus. Tapi mulai awal bulan ini kami sudah menyelenggarakan, tapi hanya untuk yang praktek. Oh sudah ya. Ya. Sudah dengan protokol kesehatan yang ketat, yang Ya. baik, ya. Hanya yang praktek. Mata kuliah teori tetap kita selenggarakan online. Online. Oke ya. Mudah-mudahan itu solusi. Ya. Itu ya. Ada lagi yang jenjang lanjut jenjang. Yang lanjut jenjang itu atau kelas karyawan, mereka lulus diploma 3 kayak Prabu dulu, Oke. lanjut ke level sarjana. Justru mereka menghendaki kuliah online. Karena Oke. mereka bekerja. Oke. Ya, dan domisilinya tidak hanya di Jabodetabek, mereka banyak yang di luar kota juga. Oke, yang tadi Pak Ismet katakan bahwa ini sudah diselenggarakan secara blended. Ya, S2, S3 nggak ada masalah kalau diselenggarakannya secara online, Oke. karena mereka juga sambil bekerja. Jadi ya ada kendala, tapi ada juga sebenarnya peluang seperti itu. ya bisa kiri kanan jadi. Iya, seperti itu. Jadi kalau trennya memang kalau untuk yang kelas karyawan, S2, S3 dengan kondisi seperti ini sebenarnya nggak ada masalah. Ya, Gitu. ya. Fine aja ya. Fine aja, karena mereka bekerja, mereka senang kuliah online seperti itu. Mungkin ke depan trennya begitu kali ya. Sepertinya, sepertinya. Ya, akan seperti saya itu rasa nanti. begitu kali ya ke depannya ya. Dan satu hal lagi, kita juga tidak melulu hanya membuat satu program-program pendidikan online, tapi kita juga memperhatikan para mahasiswa kita, terutama orang tua. Pada saat masa pandemi ini, orang tua kan banyak juga yang bisnisnya jatuh atau segala macam. Nah, kita menyikapi hal tersebut juga dengan memberikan relaksasi. Relaksasi itu dalam bentuk mereka beberapa kebijaksanaan bahwa mereka tidak harus perlu membayar pada kalau dulu kan kita memang ketat tepat waktu. Nah, Saya sekarang tahu kita, itu, Pak. kita buat kelonggaran-kelonggaran. Gitu ya. Bahkan juga dengan bantuan pemerintah, kita juga bekerja sama dengan instansi pemerintah dalam hal pendidikan. Mereka membantu juga. Jadi kita berikan bantuan seperti potongan biaya kuliah. Jadi alhamdulillah. Jadi orang tua yang kemarin semangatnya sudah mulai turun dengan adanya beberapa program-program relaksasi, lagi. bantuan semangat lagi. Iya, Karena kita khawatir juga kalau orang tua sampai patah semangat, kasihan satu anaknya, ya kitanya juga sama. Kita di kampus kan akan kosong nantinya siswanya. juga ya. Ya, benar Pak. Solusi yang terbaik untuk kondisi ini ya begitu juga Pak ya. Ya. Terus Pak, bagaimana Bapak menyikapi kondisi pariwisata global Pak dan Indonesia juga Pak pada saat kondisi seperti sekarang Pak? Kalau kondisi global hampir secara keseluruhan, terutama khususnya di bidang pariwisata, kita lihat banyak sekali atau drastis sekali penurunannya. Dengan berbagai kendala, dengan berbagai aturan-aturan yang diberlakukan, yang mau tidak mau harus kita ikuti. Ini baik dari sisi bisnis maupun dari sisi yang non bisnisnya, pasti kita akan merasakan dampaknya. Namun saya yakin bahwa COVID ini ada yang bilang katanya tidak akan selesai, ada yang bilang pasti akan selesai. Tetapi dengan beriringnya waktu dan kemajuan teknologi maupun ilmu kesehatan, vaksin juga, saya yakin setelah ini boomingnya akan betul-betul. Saya sudah membayangkan bahwa sekarang saja dalam kondisi kemarin COVID itu, kalau kita lihat hotel bintang 4, bintang 5, sebenarnya mereka so far lancar, boleh kita katakan aman ya. Mereka masih punya. Memang yang paling terpuruk ini adalah hotel-hotel yang bintang 2, 3 ke bawah. Nah, ini sebenarnya yang nanti harus diperhatikan baik oleh pemerintah melalui instansi pendidikan, bagaimana kita bisa mengedukasi mereka. Karena hotel-hotel bintang 4, bintang 5 itu mereka rata-rata siap dengan protokoler. Nah, bagaimana yang lain? Nah, ini tugas kita nanti di pendidikan, kita memberikan masukan, kita memberikan pelatihan bagaimana menciptakan, walaupun hotelnya itu
baik bintang 2, 3 maupun non bintang, tetapi Tapi mereka tetap memberikan pelayanan dengan protokol kesehatan yang baik. Setuju, Jadi Pak. saya kira ke depan kita nggak perlu sanksi lah. Betul. Masyarakat umum tidak perlu sanksi bahwa dunia pariwisata akan bangkit, Ya. dan SDM pariwisata sangat dibutuhkan. Pendidikan pariwisata juga ke depannya akan Pasti. meningkat. Ya, karena sekarang banyak juga teman-teman mereka bilang, aduh kalau sudah dunia normal, waduh udah pingin keluar, udah gatel Ya, ngomongnya ya, gitu ya, ya. ya. Nah, kalau udah nanti COVID dia sudah berlalu, saya yakin ya meledak istilahnya, boom, gitu. betul. Ya kan ya, luar biasa pastinya ya. Ya, mungkin Ya. pariwisata lokal akan bangkit duluan dibandingkan dibandingkan yang pariwisata saya yakin, global atau internasional. Ya, domestik dulu yang hidup duluan. Heeh. Karena ya lebih terjangkau dengan kondisi ya transportasi lebih Iya. gampang juga ya Betul, kondisinya. apa kata Pak Ismet tadi ya, hotel bintang 5 yang ada di Jakarta, weekend itu okupansinya di atas 80%. Nah. Karena tadi orang pengen keluar, pengen Iya. ya paling nggak staycation. Nggak bisa kemana-mana, staycation sudah. Staycation. Seperti itu. Bukan vacation, staycation. Makanya kalau mau merata secara keseluruhan, ya ini kita himbau juga ya, Ya. atuhilah protokol Ya, kesehatan buat 5M ya. buat yang ketat ya. Supaya kalau memang kita mau sama-sama bangkit, ya ayo kita gunakan pemanfaatan yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana protokol kesehatan sudah diterapkan Ya. dengan begitu baik. Kalau ini berhasil, kita yakin, boom. Yes. Nah, Pak Ismet, ini menteri pariwisata kita kan baru nih, Ya. Pak Sandiaga Uno. Ya, betul. Kira-kira bagaimana harapan ke depan dengan dunia pariwisata kita, Pak? Ya, kita betul, kita tahu Menteri Pariwisata Republik Indonesia kita yang baru ini adalah Pak Sandiaga Uno. Aha. Dan beliau memang sebelumnya banyak sekali terlibat di dalam industri kewirausahaan, dalam Ya. hal ini UMKM dan usaha-usaha kecil menengah maupun Ya. usaha-usaha besarnya yang lain. Jadi satu harapan besar yang kami lihat dari Pak Sandiaga Uno yang baru ini nanti, di mana kami juga sebelumnya pernah melakukan webinar mengenai master kelas untuk entrepreneurship, yang di mana beliau salah satu pembicara kita. Dan dari hasil pembicaraan beliau tersebut kita bisa menangkap bahwa saya kira Pak Sandiaga Uno akan sangat-sangat memperhatikan usaha kecil menengah yang terkait dengan sektor pariwisata yang akan dikhususkan di situ. Dan khususnya juga Pak Sandiaga Uno nanti juga akan kita lihat dia juga akan memperhatikan bagaimana mengelola atau mengkreasikan suatu tenaga sumber daya manusia yang di bidang pariwisata yang terbaik tentunya. Oleh karena itu harapan kami kerjasama institusi pendidikan dengan Kementerian Pariwisata itu sangat kami harapkan. Oke. Di samping itu juga kami juga baru mendengar bahwa Kementerian Pariwisata akan bekerja sama dengan Kementerian Desa, ya, di mana kita di kampus ya kami juga punya beberapa desa-desa binaan Oh gitu. yang Desa memang wisata. desa Oke. wisata binaan kami. Jadi Ya. sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Menteri kita yang baru ini, Menteri Pariwisata, bahwa kita akan perbanyak, akan fokus bagaimana mengangkat desa-desa wisata binaan ini menjadi salah satu sektor yang akan menggerakkan ekonomi rakyat dalam hal ini di bidang pariwisata. Oke, terima kasih Pak. Pak, tadi Bapak bilang desa binaan pariwisata ya. Itu di mana Pak ada? Ya, baik. Ini sudah sejak lama kita merintis satu program, dulunya sih program pengabdian masyarakat, Oke. di mana kita mengajak atau mencoba mengangkat desa-desa yang memiliki potensi pariwisata. Jadi desa yang memiliki potensi pariwisata akan kita bina menjadi satu desa wisata. Oke. Nah, kita saat ini memiliki beberapa desa wisata binaan. Ya. Yang pertama kali adalah salah satu desa yang namanya Desa Cibuntu, yang dari nol, ya, dari nol itu kita bina, kita dampingi mereka untuk menjadi salah satu desa wisata, dan bahkan sekarang mereka mendapat salah satu awards, salah satu desa wisata terbaik se-ASEAN dalam hal pengelolaan homestay-nya. Oke. Nah, di samping Cibuntu itu sekarang pemerintah Kabupaten Kuningan malah mengajak lagi. Jadi ada beberapa cikal bakal desa binaan yang lain, kurang lebih ada 4 di kawasan Kuningan itu yang akan kita bina. Di samping itu kita terakhir ini kemarin kita baru dapat juga penghargaan
sebagai desa pendamping terbaik ya untuk desa wisata pendamping terbaik, yaitu di Cikolelet. Itu di mana Pak? Di Cikolelet masih di Jawa Barat, di daerah ke Serang ke sana. Oh, Banten Pak. Banten ya, Banten, Banten. Iya. Dan yang agak jauh di Sumatera Selatan itu di Desa Sungsang, itu juga sama, dari yang nol, masyarakatnya betul-betul sangat kita prihatin sekali, kita coba angkat menjadi salah satu desa yang sekarang sudah memiliki kemampuan untuk swakelola sendiri dari hasil-hasil pariwisata maupun hasil daripada perikanan mereka. Nah, kemudian kita ada satu desa lagi yang sekarang ini sedang kita garap, yaitu masih di sekitar Jawa Barat, yaitu di Desa Tugu. Ya, Desa Tugu Bogor, yaitu kita sedang garap. Mereka akan kita jadikan salah satu desa wisata yang memiliki potensi sebagai atraksi, dalam hal ini lebih banyak ke outbound attraction ya. Di situ kita buka, nanti ada jalur jeep ya, American Jeep tour. Keren tuh. Kemudian ada glamping areanya segala macam. Jadi desa wisata binaan ini memang merupakan salah satu yang nanti akan menjadi andalan. Yang tadi saya katakan, Kementerian Pariwisata dalam hal ini Pak Menteri Pak Sandiaga Uno sedang berupaya keras untuk menggandeng beberapa kementerian lain maupun BUMN lain. Karena apa, sektor yang paling kemarin terdampak paling ya kita katakan cukup parah ini kan kita coba angkat, yaitu sektor ekonomi rakyat, baik yang menengah maupun yang kecil. Ya. Mudah-mudahan lah ini bisa kita. Amin Pak. Amin. Nah Pak, ini viewersnya Prabu ini banyak yang dari kalangan milenial, dan mungkin dari awam kali ya, mereka berpikir kampus Trisakti ini kampus mahal. Gimana Pak? Apa benar Pak kondisinya itu? Kebetulan saya dulu orang awam ya. Ya. Nah, waktu SMA sebenarnya pengen kuliah ke Trisakti gitu kan, tapi berpikirnya pasti mahal. Gitu ya. Nggak jadi kuliah ke Trisakti saya. Tapi ketika saya masuk ke Trisakti, nggak juga ya, karena memang tadi ya, bahwa bantuan dari pemerintah itu cukup banyak ya. Dan Trisakti juga menyediakan beasiswa. Jadi yang kuliah di situ nggak harus anaknya orang kaya, ya. Nggak harus anak kota atau anak Jakarta. Ya, jadi beasiswa banyak sekali ya. Yang penting ketika dia di SMA atau SMK bisa menunjukkan prestasi, apakah itu prestasi tingkat provinsi, nasional, apalagi internasional. Beasiswa tersedia banyak. Dan tadi saya katakan bahwa yang kuliah di STP Trisakti tidak hanya anak kota ya. Dari 34 provinsi itu paling enggak ada antara 25 sampai 30 provinsi, terutama di daerah T, 3T. T itu tertinggal, terluar, atau terdalam ya. Pokoknya daerah yang pendapatannya paling rendah, dan itu peluangnya untuk kuliah di STP Trisakti tetap ada. Gitu ya, dari Sabang sampai Merauke atau sampai Papua ada seperti itu ya. Jadi silahkan ya, kalau Anda anak milenial, tunjukkan prestasi Anda ya, bahwa kuliah itu tidak harus dengan bayar mahal ya. Dengan Anda punya prestasi yang bagus, Anda bisa dapat kesempatan beasiswa untuk kuliah di STP Trisakti. Mantap, ini penting nih buat mereka ya. Jadi mereka juga semangat dan yakin saya bisa lanjutkan kuliah saya. Tidak hanya di program sarjana, tapi di program magister atau di S2 juga. Seperti itu. Siap. Nah, salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, ada mahasiswa yang buat Indonesia ini adalah medali pertama untuk lomba di bidang pariwisata, khususnya untuk level internasional atau world skill ya. Kebetulan mereka dari daerah, ya, dari Malang, ya, bisa kuliah beasiswa penuh di STP Trisakti untuk sarjana, ya, S2-nya dapat beasiswa juga, gitu, ya. Oke, mudah-mudahan bisa jadi dosen di STP Trisakti ya, karena ini aset yang luar biasa sekali. Penting itu. Penting seperti itu ya. Dan saya yakin dia nggak nyangka bisa kuliah beasiswa untuk level sarjana dan master atau S2 seperti itu. Baik Pak. Mungkin Pak Isman ada yang dan satu lagi ya untuk para milenial ya. Di STP Trisakti itu tidak secara melulu ya sasaran nanti outputnya itu akan bekerja di hotel, bekerja di travel. Tidak semua. Karena kita sudah menggeser proses pendidikan pembelajaran kita itu memang awal-awalnya
mau tidak mau memang harus mengalami dulu fase mereka kerja. Tetapi yang kita targetkan sekarang ke depan ini adalah bagaimana mereka bisa mengelola. Baik itu karena itu jurusan kita adalah sekarang ini sesuai dengan ketentuan undang-undang baru adalah pengelolaan perhotelan. Jadi program studi pengelolaan perhotelan dan program studi usaha perjalanan wisata. Nah, jadi nggak usah khawatir, di samping pengalaman atau keterampilan yang sudah dimiliki di kampus, mereka sudah kita arahkan untuk bisa mengelola apapun bentuk usaha yang terkait dengan pariwisata, baik itu pengelolaan usaha orang lain, maupun pengelolaan usaha milik sendiri. Jadi entrepreneurship knowledge itu kita memang terapkan ya. Jadi nggak usah khawatir, Anda mau bikin startup, mau bikin apapun, itu ada semua di STP Trisakti. Mau bikin kafe, mau bikin restoran, semua akan kita berikan. Jadi tidak hanya melulu selesai kerja, tidak ya. Justru kita akan menciptakan lulusan yang mampu menghasilkan tenaga kerja, yang mampu mempekerjakan tenaga kerja yang non pariwisata. Jadi buka peluang istilahnya ya, betul. Peluang usaha jadinya ya. Dan metodenya kita siapkan. Jadi tidak hanya teori, tapi ada nanti yang kita sebut dengan simulator bisnis. Jadi mahasiswa tidak lagi belajar hanya praktik. Kita buatkan satu simulator bagaimana mereka mengelola suatu usaha di situ. Nah, nanti monggo silakan para milenial mau mampir ke kampus, kita sangat terbuka setelah COVID ya tentunya. Tapi kalau mau lihat secara online, kita punya materi-materi promosi kampus yang lengkap. Ada websitenya Pak untuk diketahui Pak. Jadi kaum milenial bisa masuk ke dalam situ Pak. Websitenya di www.stptrisakti.ac.id. Gitu, ya. Bisa lihat di YouTube-nya juga. Oh, ada YouTube-nya. Apa channel namanya, Pak? Ya, STP Trisakti. STP Trisakti. Instagram kita juga ada. Instagram juga ada. STP Trisakti. Baik Pak. Jadi teman-teman adik-adik dari milenial mereka bisa search ke situs-situs tersebut Pak ya. Mungkin tadi menambahkan Pak Ismet ya, kalau dulu memang dambaan mahasiswa atau kalau sudah menjadi alumni adalah bekerja di industri pariwisata, khususnya di luar negeri. Berubah ya, entrepreneur di bidang pariwisata itu luar biasa sekali. Salah satunya adalah kuliner. Kalau ada teman saya kuliah bisnis, kuliah bisnis, ending-endingnya usahanya di bidang kuliner. Dan yang ke depan mudah-mudahan ya kayak Prabu ini ya, jadi YouTuber di bidang pariwisata. Dan ini milenial sekali Pak. Betul. Karena apa? Kita udah siapkan. Nanti dalam rangka perubahan bentuk menjadi institut, kita akan buka 2 prodi baru. Yaitu pertama ada prodi bisnis digital. Yang kedua program studi entrepreneur. Nah, jadi klop lah semua yang terkait dengan pariwisata kita masukkan ke bisnis digital, kita masukkan ke jalur entrepreneur. Monggo silakan ambil. Mereka bisa pilih mau kerja atau mau usaha. Betul. Semua udah tersedia. Mantap. Berarti kita siap menampung mereka, aspirasi mereka kita sudah ada semuanya. Oke Pak, ini akhir obrolan kita hari ini. Benar ya Pak? Saya kira masih 1 jam. Ngomong lagi Pak. Kalau nggak terasa. Kalau bukan di Prabu saya nggak bisa sebetah ini. Asik. Oke, silakan Pak. Maaf. Ya, mungkin ada kata istilahnya yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada para awam, oleh pemirsa, terutama milenial mengenai kampus kita. Ya, baik khususnya untuk para calon mahasiswa, para milenial, para alumni, maupun umum ya tentunya, umum maupun kolega-kolega kami yang ada di luar sana yang sangat dekat dengan STP Trisakti. Kita sudah melihat satu contoh Prabu ya. Prabu dengan begitu sigap melakukan suatu pergerakan atau move ke dalam suatu bentuk usaha seperti ini, dan juga kita di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ini dalam masa pandemi COVID ini kelihatannya memang kita
santai. Tetapi jangan lupa kita sedang mempersiapkan satu gebrakan baru pada saat nanti kita akan selesai dari COVID ini. Jadi para mahasiswa, para alumni tidak perlu khawatir. STP Trisakti akan tetap menjadi salah satu sekolah tinggi pariwisata terbaik di Indonesia tentunya. Dan kami dengan senang hati welcome. Jangan lupa bahwa kami juga senantiasa mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Oleh dunia juga, Pak. Betul. Dan ya tentunya khususnya buat Prabu nih dengan channel YouTube-nya. Jangan lupa ya. Terus subscribe, terus ikuti channelnya karena ini Prabu ini salah satu channel YouTube yang boleh dikatakan pendobrak dari dunia pariwisata di Indonesia yang mengangkat kembali, dan salah satunya adalah cikal bakalnya dari Prabu ini. Amin. Sekali lagi jangan lupa ya, milenial dan yang lain-lain semua alumni, terus ikuti channel YouTube-nya Prabu. Thank you so much, Pak. Boleh menambahkan? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Jadi buat milenial kalau lihat channel YouTube-nya Prabu, saya yakin ya ini akan memberikan motivasi yang luar biasa sekali. Ya. Oke. Terus bahwa pendidikan pariwisata itu investasi. Ya. Oke. Pariwisata boleh terdampak saat ini. Ketika Anda kuliah pariwisata akan lulus 3 atau 4 tahun lagi, mudah-mudahan industri pariwisata bisa jumping, industri pariwisata bisa naik seperti itu. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, baik teman-teman semuanya, demikian obrolan santai kita, saya dengan Pak Ismet dan juga Pak Tri. Semoga acara ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.